Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan saya Novian Hariwidodo di channel CJ Karuliani. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, hari ini kita akan memulai bab baru di mata pelajaran prakarya, yaitu manipulasi sistem teknologi informasi dan komunikasi. Saya mengingatkan kepada kalian tetap mematuhi protokol kesehatan minimal 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke anak-anak? Baik, marilah kita sebelum belajar, kita terlebih dahulu berdoa. Yuk kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, kita teruskan. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu menyatakan pendapat tentang keragaman teknologi informasi dan komunikasi sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengidentifikasi jenis dan fungsi teknologi informasi dan komunikasi yang ada di lingkungan sekitar. 3. Mengemukakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi dalam kehidupan manusia, serta menjelaskan manfaat teknologi informasi dan komunikasi yang bertanggung jawab. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi merupakan keseluruhan sarana penyedia produk yang dapat memudahkan atau memenuhi kebutuhan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ada dua jenis teknologi yang sangat akrab di kehidupan manusia, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi merupakan sarana pengolah dan mendistribusikan informasi secara digital. Teknologi komunikasi merupakan sarana atau media yang dapat mengirim dan menerima kabar berupa pesan, gambar, dan video yang dilakukan oleh dua atau lebih anggota untuk menjalin hubungan. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. A. Digunakan sebagai sarana bertukar informasi. B. Digunakan sebagai alat komunikasi. C. Membantu proses belajar di sekolah ataupun di rumah. D. Bersifat efektif dan efisien terhadap waktu dan biaya. E. Meningkatkan produktivitas kerja. Macam-macam teknologi informasi dan komunikasi. Pada dasarnya, peralatan teknologi informasi dan komunikasi terbagi menjadi 3 sistem bagian, yaitu sistem komputer, sistem informasi, dan sistem jaringan. Pahamilah penjelasan ketiga bagian peralatan teknologi berikut ini. Sistem komputer. Sistem komputer merupakan perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah dan memproses data atau informasi. Pengolahan data atau informasi tersebut dapat ditampilkan dalam bentuk suara, gambar, video, dan tulisan cetak. Saat ini, sistem komputer berkembang pesat. Beberapa contoh produk sistem komputer meliputi personal komputer, PC, notebook, laptop, netbook, dan tablet. Dalam perangkat sistem komputer terdapat 2 buah perangkat berikut ini. A. Perangkat keras, hardware. Perangkat keras pada sistem komputer merupakan semua jenis perangkat pada sistem komputer yang tampak secara fisik dan berfungsi sebagai pemberi masukan, input, pengolah data atau informasi, dan penampil keluaran. Perangkat keras yang berfungsi sebagai input terbagi menjadi 4 bagian sebagai berikut. 1. Keyboard. Keyboard atau papan ketik merupakan perangkat masukan pada sistem komputer berupa teks, data numerik, dan jenis data yang lain dengan cara menekan tombol pada papan ketik. Susunan letak huruf angka dan huruf pada keyboard telah disepakati dengan standar internasional sehingga pengguna tidak dapat membuat susunan keyboard sesuai dengan keinginan sendiri. 2. Mouse. Mouse
atau tetikus digunakan untuk menggerakkan dan mengarahkan kursor agar posisi teks dan perintah dapat dilakukan sesuai dengan keinginan pengguna. 3. Scanner. Scanner berfungsi melakukan pemindaian sebuah dokumen, baik berupa teks maupun gambar. Pemindaian ini biasanya dilakukan untuk mengubah dokumen fisik menjadi dokumen digital yang tersimpan di komputer. 4. Webcam atau web kamera. Web kamera berfungsi mengambil data berupa gambar, baik gambar diam maupun gambar bergerak. Pada mulanya, web kamera dibuat secara terpisah. Namun seiring berkembang zaman, web kamera dipasang langsung pada perangkat laptop, netbook, ataupun netbook. Selain perangkat masukan, ada pula perangkat keras yang berfungsi sebagai pengolah data atau informasi, yaitu CPU, Central Processing Unit. Bagian-bagian pada CPU adalah sebagai berikut. 1. Motherboard. Motherboard merupakan bagian dari CPU berupa papan rangkaian tercetak yang terdiri atas beberapa komponen seperti chips, mikroprosesor, memori RAM dan ROM, VGA card, sound card, dan beberapa konektor masukan ataupun keluaran. 2. Hard disk. Hard disk merupakan bagian dari CPU yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data pada sistem komputer. Dalam perkembangannya, hard disk tidak hanya berada di dalam CPU, tetapi juga berwujud lepas yang mudah dibawa kemana-mana, misalnya flash disk dan hard disk eksternal. 3. CD atau DVD-ROM drive. CD atau DVD-ROM drive merupakan bagian dari CPU yang digunakan untuk membaca data dari CD, compact disc, ataupun DVD, digital versatile disc. 4. Power supply. Power supply berfungsi memberikan tegangan kerja yang diperlukan oleh semua perangkat yang ada di dalam CPU. Perangkat keras yang berfungsi sebagai keluaran atau output pada sistem komputer adalah sebagai berikut. 1. Layar monitor. Layar monitor berfungsi menampilkan hasil data yang telah diproses secara grafis. 2. Printer. Printer merupakan perangkat keluaran pada sistem komputer yang mampu mengubah data digital menjadi data yang tercetak atau tampak secara fisik. Printer sekarang ini telah berkembang dengan pesat sehingga mampu mencetak data berupa teks ataupun gambar ke dalam jenis media selain kertas seperti kain, plastik, dan keramik. 3. Speaker. Speaker merupakan perangkat keluaran pada sistem komputer yang mampu mengubah data suara, audio, digital menjadi suara yang dapat didengar oleh telinga manusia dengan mengatur volume suara yang diinginkan. B. Perangkat lunak. Software. Perangkat lunak merupakan sistem aplikasi yang terdapat dalam sistem komputer. Fungsi perangkat lunak adalah memproses atau mengolah informasi dari perangkat masukan agar dapat ditampilkan oleh perangkat keluaran. Terdapat dua jenis perangkat lunak pada sistem komputer sebagai berikut. 1. Perangkat lunak sistem, misalnya Windows, Macintosh, dan Linux. 2. Perangkat lunak aplikasi, misalnya Microsoft Office, Adobe Photoshop, dan Internet Explorer. Sistem komunikasi. Sistem komunikasi saat ini berkaitan dengan peralatan canggih yang mampu menghubungkan seseorang dengan orang lain yang terpisah jarak dan waktu. Peralatan pada sistem komunikasi ini dapat menyalurkan berbagai bentuk informasi bersifat audio, visual, maupun teks. Berikut peralatan dalam sistem komunikasi yang bisa digunakan oleh manusia. 1. Telepon. Telepon merupakan alat komunikasi modern yang digunakan untuk menyampaikan informasi berupa suara, audio. Dengan telepon, kita dapat melakukan percakapan secara real time atau waktu sebenarnya dengan jarak yang jauh. 2. Faksimiles. Mesin faks atau faksimiles adalah alat komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan dokumen dengan cara melakukan scanning atau copy. Pengiriman tersebut melalui jaringan telepon dengan yang serupa dengan yang aslinya.
Sampai saat ini, mesin faks masih banyak digunakan di kantor atau perusahaan untuk mengirimkan surat atau dokumen penting dalam waktu yang singkat. 3. Televisi. Televisi merupakan media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran berupa audiovisual. Kata televisi berasal dari bahasa Yunani yaitu tele yang berarti jauh dan dari bahasa Latin visio yang berarti penglihatan. Televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang dapat menerima informasi berupa gambar yang dapat dilihat dan didengar. 4. Telepon seluler. Handphone. Telepon seluler, ponsel atau telepon genggam merupakan perangkat telekomunikasi yang canggih. Hal ini dikarenakan kemampuannya dalam menggabungkan beberapa alat komunikasi sekaligus seperti telepon, pager, radio, televisi, bahkan internet. Dengan kecanggihannya, telepon seluler menjadi alat komunikasi modern yang saat ini sudah digunakan oleh sebagian besar masyarakat di dunia. Indonesia mempunyai 2 jaringan telepon seluler nirkabel, yaitu sistem GSM dan sistem CDMA. Sistem jaringan. Sistem jaringan digunakan untuk menghubungkan 2 atau lebih komputer sehingga dapat bertukar atau berbagi data. Sistem jaringan juga berlaku pada ponsel dengan memanfaatkan jaringan internet. Berikut peralatan dalam sistem jaringan yang digunakan oleh manusia. 1. Server. Server merupakan sejumlah perangkat yang dapat digunakan sebagai penyedia perangkat lunak ataupun penyimpan data. Di samping itu, fungsi server juga untuk mengatur jalur komunikasi antara server dengan komputer yang ada di dalam jaringannya. 2. Klien. Klien merupakan komputer yang memiliki kemampuan untuk memproses data dan dapat meminta informasi atau data kepada server. Jenis komputer pada klien umumnya sama dengan jenis personal komputer yang ada di pasaran. 3. Router. Router merupakan perangkat yang digunakan dalam jaringan untuk mengirim data kepada jaringan lainnya melalui jaringan yang lebih cepat, tepat, dan efisien. 4. Modem. Modem atau kepanjangan dari modulator demodulator merupakan alat yang memungkinkan sistem komputer dapat terhubung dengan jaringan internet melalui komunikasi seluler. Baiklah anak-anak, itu tadi adalah materi tentang manipulasi teknologi informasi dan komunikasi. Lebih jelasnya, kalian bisa melihat materi itu di buku prakarya kelas 8 di halaman 88. Baik, jika ada pertanyaan silahkan kalian sampaikan di kolom komentar. Dan marilah kita akhiri, mohon maaf bila ada salah-salah kata, dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.